Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajriansyah Amin dengan NIM 41. Di sini saya akan menjelaskan tentang source code kami, yaitu di mata kuliah pemrograman web. Di sini kami membuat web yang berisikan game edukasi pengetahuan umum yang dibagi menjadi 3 level. Nah, di sini saya ada RAM-nya. Nah, seperti ini. Ada 3 level, namun kita pertama kali buka, kita hanya bisa main level 1. Gitu. Oke. Sekarang di codingannya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian HTML-nya, structure-nya. Nah, di sini saya menggunakan font Google dari Google ya, dari Google. Jadi saya cari font yang bagus. Nah, fontnya itu yang seperti ini. Yang level 1 ini saya cari di Google, namanya itu ini namanya Family of Orbitron. Saya cari di Google Font, lalu taruh di paling bagian atas, di bagian head sebagai font utamanya. Lalu stylenya di sini menggunakan style CSS seperti biasa. Nah, langsung lanjut ke bagian body. Di bagian body saya ngebuat ambient background. Yang di sini canvas, yaitu sebagai backgroundnya ambient background. Jadi backgroundnya tidak solid satu warna gitu, nggak ngebosenin. Jadi kita pakai ambient background dengan di sini ID-nya BG Canvas yang ada di style CSS. Jika saya cari di sini sudah ada BG Canvas. Nah, di sini dia bakal ngambil dari CSS-nya, ID CSS. Lalu ada toast notification yang di sini saya ngebuat notification. Nah, di sini kalau kita mainkan, sini ada notifikasinya. Nah, ini. Oke, saya balikin dulu. Nah, lalu ada mute toggle. Toggle di sini ngebuat button mute yang ada di pojok kanan. Nah, pojok ini. Jadi website ini ada suara background musik, sama jika jawabannya benar ada sound effect, dan jawaban salah ada sound effectnya, begitu. Lalu selanjutnya ada screen menu. Nah, di screen menu ini adalah tampilan menu di awal yang kita lihat di sini. Ada logo listrik ya, ada quiz nova, game edukasi, best score, track, dan seterusnya. Ada leaderboard. Nah, begitu. Nah, di sini. Jadi ada start row. Nah, ini status kita begitu. Lanjut, di sini ada level button. Nah, level button ini tombol untuk menuju ke level tertentu. Di sini ada start level, yaitu level 1. Nah, di sini start level kita ngambil functionnya dari JavaScript yang di sini. Cari start level. Nah, ini function start level di sini. Jadi logikanya dia bakal ngebuka level 1 terlebih dahulu, namun mengunci level 2 dan 3-nya. Nah, setelah user menyelesaikan level 1, dia bakal otomatis ngebuka level selanjutnya, yaitu level 2. Dan begitupun seterusnya, begitu. Di sini ada lock icon ya. Lock icon ini kita buat agar menandakan kalau level 2 itu terkunci gitu. Untuk menambahkan icon sangat gampang ya di sini. Tinggal shift Windows titik. Nah, nanti bakal emoji begini. Oke. Lalu ada leaderboard. Leaderboard di sini untuk menampilkan papan atas ya, skor papan atas. Seperti biasa di game-game yang memiliki skor seperti ini, kita menampilkan leaderboard. Jadi di level 1 kita punya skor berapa, ada strike-nya berapa, jadi begitu.
Nah, di sini kita bikin empty ya, karena di awal-awal kita belum punya skor sama sekali. Lalu ada achievement. Nah, di sini achievement kita buat misalnya jika user menjawab tanpa salah sebanyak mungkin atau dalam jumlah tertentu, itu bakal dapat achievement. Nah, achievement itu bakal muncul di bawah sini nih. Nah, ini ada yang pertama ini maksudnya yang pertama kali menyelesaikan game ini. Lalu ada perfect, itu sepengetahuan saya dia nggak ada salah sama sekali. Ini speed tester ini untuk yang memiliki kecepatan dalam menjawab. Lalu ada combo, ada champion, dan top score begitu. Nah, kriteria tadi saya masukkan ke dalam script JS. Di sini ada achievementnya, achievement rock. Nah, kalau kita cari achievement nih, first winnya ikonnya begini. Nah, selesaikan level pertama, dia dapat achievement yang pertama nih, first win. Nah, jadi first win itu selesaikan level pertama. Kalau ada yang perfect, ada speeder, combo 5, yaitu 5 jawaban berturut-turut, champion, dan high score begitu. Oke, lanjut kita ke screen gamenya nih. Nah, kalau di gamenya kita coba ya simulasikan. Misalnya kita level 1 mudah. Nah, seperti ini. Ada soal, lalu ada pilihan jawaban, lalu ada seperti bantuan nih. Kalau kita pernah seperti nonton yang jadi miliarder itu, saya lupa namanya. Nah, dia ada opsi buat bantuan nih. Ada yang 50-50, dia bakal jadi 2 jawabannya, 50-50 gitu. Oke, lalu ada yang nambah waktu 5 detik, ada yang skip begitu. Nah, kita lanjut ke screennya. Nah, di top barnya ini ada button confirm back, jadi yang ini. Nah, kalau ada ini dia bakal muncul error, progresnya akan hilang gitu. So, ada progress ini yang dimaksud di bar ini. Semakin setelah kita menyelesaikan level, dia bakal naik secara terus-menerus. Lalu status, nah di sini ada status. Nah, lab display-nya ini adalah nyawa kita. Kalau kita salah, dia bakal berkurang. Jadi kita ngasihnya 3 nyawa. Di sini lab display. Seperti biasa kita naruhnya di JavaScript live. Nah, ini constant nih. Ini kondisi status kita di awal, mulai level 1 skornya 0 dan seterusnya. Lanjut kita. Nah, ini ada timer ring, yaitu timer yang ini, timer ring. Ada lingkaran nih ya, makanya saya kasih nama ring. Lalu ada status item score. Nah, ini ada pertanyaannya. Pertanyaannya ada di bingkai. Lalu ada answer. Nah, answer ini saya juga taruh di script JS dan style CSS ya, untuk desain tempat bingkai-bingkainya itu. Lalu selanjutnya ada power ups. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ini adalah skill-skill yang bisa digunain buat membantu kita dalam menjawab soal-soal tersebut. Ada power up seperti 50-50, jadi jawabannya cuma 2, pilihannya cuma 2. Lalu ada nambah waktu 5 detik, ada skip. Lalu tampilan hasil, screen result. Nah, kalau saya coba dulu ya. Ini 12. Ini adalah screen resultnya. Jadi bakal muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada skor akhir, ada emoji ini,
seperti apa ini, trompet ya, emoji trompet seperti. Nah di sini ada emoji trompet, lalu ada title yaitu level selesai, lalu ada result score, skor akhirnya, ini skor akhir begini, lalu ada tampilan benar salahnya berapa, lalu combo strike-nya tuh berapa gitu. Sini. Oke. Lanjut, kita misal balik ke menu bisa, atau lanjut langsung ke level selanjutnya. Saya pilih menu dulu. Nah, di sini level 2-nya kebuka nih. Karena saya memenuhi untuk selesaikan level 1 terlebih dahulu, lalu level 2-nya bakal muncul. Jadi kita bisa main yang level 2. Nah, achievement-nya ini nyala, menandakan kita telah menyelesaikan achievement tersebut ya, pencapaian tersebut. Nah, kalau saya coba lagi level 2, nah seperti ini. Nah, saya skip bisa ya. Apa ibu kota? Saya coba aja ya. Level 3 ya terbuka ya. Nah leaderboardnya ini berdasarkan level ya. Level 2 nya 135, level 1 nya segini gitu. Oke, selanjutnya ada flash overplay. Kalau korek ada, kalau jawaban benar dan salah itu ada animasinya kayak flash gitu loh, kayak ada warna yang nyala. Saya contohin. Nah tuh ada warna hijaunya. Kalau salah, nih contohnya. Nah, kalau salah dia ada warna merah gitu. Lanjut, ini ada skor pop up, voting skor pop up. Jadi ada seperti tab yang melayang untuk menunjukkan skor kita gitu. Nah yang terakhir ini script dari Script.js untuk naruh logika ke dalam indeks HTML-nya. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, mungkin cukup dari saya. Saya kembalikan, saya akhirin penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai Bebrawan. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu JavaScript. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat saja. Nah, di sini adalah quest data bank. Di sini adalah kumpulan-kumpulan soalnya, yang dari level 1, level 2, level 3. Ini ada variable key untuk questionnya. Ini option untuk option nih. Dan juga answer untuk jawabannya. Di sini juga ada cost, level names untuk level 1, level 2, level 3, dan juga ada time score-nya. Level 1, level 2, level 3. Ini ada 8, 10, 12. Jadi semakin tinggi levelnya semakin sulit juga. Nih, ada soalnya timernya lebih banyak lah intinya. Dikurangi banyak lah intinya. Terus ini ada achievement. Sini ada achievement juga, ada ID-nya, ada ikonnya juga. Sama juga ada deskripsinya juga. Lalu untuk ketiga, game state. Ya, ini adalah otak dari permainan lah intinya. Akan menampilkan soalnya dengan 3 nyawa, dengan combo yang masih 0 karena game belum dimulai kan. Lot dasar lah intinya. Game start awal. Di sini juga ada kumpulan sound juga, yaitu benar salah, klik, level up, tick, power up, dan background music. Di sini juga ada beberapa audio engine untuk ngeload lagunya, ngeplay lagunya, sama nge-start background musiknya, sama nge-stop juga ketika lagi di pause. Ini ada suaranya juga. Ini bakal terus mutar-mutar terus ngeloop. Terus juga di sini volumenya 0,25, jadi nggak terlalu mengganggu lah. Di sini ada toggle mute. Nah, toggle ini apa? Misalnya kalau kalian terganggu sama lagunya, masih terganggu, kalian bisa nge-mute. Jadi pas permainan dimulai ya kalian bisa biarin aja mati gitu.
Terus di sini ada canvas background. Ya intinya ini nggak terlalu berpengaruh lah sama permainannya. Karena ini cuma background doang, background partikel-partikel bintang-bintang gitu aja. Nih, nggak terlalu ngaruh ke dalam inti gamenya. Ini adalah kayak efek-efek tambahan dalam gamenya, kurang lebih seperti itu. Terus ada screen transisi, sesuai nama ya, dia pindah screen, gitu. Kayak ke halaman 1 ke halaman 2 gitu, soal 1 soal 2 gitu. Sini juga ada presence, yaitu local stance. Seperti namanya ya, bakal menyimpan semua progress kita ke dalam local storage kita. Dan juga ini ada leaderboard. Leaderboard udah pasti nyimpan skor, ngerender semua achievement yang kita punya, kurang lebih seperti itu. Lalu ini ke-9 ada achievement. Sesuai namanya, di sini akan membuka. Misalnya kalau kalian menyelesaikan level pertama misalnya di beginner gitu. Nanti dia bakal kebuka gitu. Achievement yang kalian bakal dapatkan. Tuh, achievementnya bakal kebuka. Dia bakal ngerender sama bakal ngecek juga achievement kalian. Di sini juga ada star rating. Di sini ada fungsi skor nih. Misalnya sesuai namanya, star rating itu ketika kalian selesai permainan itu kalian bakal dapat bintang gitu, bintang 1, bintang 2 atau bintang 3, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada toasted. Nah, toasted ini adalah notifikasi kecil yang muncul sementara di layar kita, habis itu hilang lagi. Udah kurang lebih kayak gitulah toasted. Lalu untuk gini, flash overlay seperti namanya, dia bakal kalau kalian memainkan sebuah game gitu, ketika kalian terkena damage lah atau jauh bener lah, dia tuh kalau misalnya terkena damage, dia pasti bakal di sekitar sini bakal ada merah-merah gitu, atau kalau jawaban benar bakal hijau gitu, kurang lebih seperti itu. Di sini juga ada floating score pop up. Nah, nanti misalnya kalau kalian menjawab benar, kayak nilainya angka kuat pop, dapat nilai berapa pop gitu, ke pop up lah intinya. Terus juga ada timer, seperti namanya timer yang hitung mundur berarti, time left, hitung mundur. Lalu di sini nyawa. Di sini kan nyawanya cuma 3. Kalau kalian menjawab salah, ya nyawa kalian bakal berkurang. Kalau 1 ya udah game over. Bakal memanggil game over. Set time out, game over. Game selesai. Lalu di sini adalah combo. Nah, di sini ada fungsi update combo. Kalau kalian benar terus combo bakal terus berjalan gitu, kalian bisa mendapatkan main event. Nah, kalau kalian terus mendapatkan combo. Lalu di sini ada skor. Fungsi skor. Ketika kalian menyelesaikan sebuah game, kalian akan mendapatkan skor juga. Sebenarnya di dalam game juga, kalau kalian menjawab benar, ya skornya bakal tampil juga harusnya. Lalu di sini ada progress. Di sini ada update progress kalian. Misalnya kalau kalian misalkan level pertama, level 2, misalnya level pertama skornya segini, kalian bisa update gitu progressnya. Di sini ada fungsi load juga, memuat data soal tadi, memuatnya ke dalam game gitu. Ini juga di set power up. Nah, ini adalah main eventnya. Ini adalah cek jawaban. Dia bakal ngecek jawaban kita benar atau salahnya. Di sini ada power up. Nah, ini power up. Ketika kalian combo gitu, pasti ada namanya main game lah atau power up ini. Sini saya akan menjelaskan beberapa fungsinya aja. Yang pertama itu 50-50. Jadi yang soalnya tadi ada 4. Nanti kalau udah muncul main event ini power up, ya kalian cuma muncul 2 jawaban doang. Kalau masih salah udah terlaluan banget sih. Terus juga ada penambahan waktu. Jadi random nih dapatnya kalian di bagian power up ini. Kalian kalau bukan dapat 50-50, buff 50-50, penambahan waktu atau nggak langsung skip. Nah, ini paling OP nih. Kalian langsung skip langsung ke soal selanjutnya. Nah, ini adalah fungsi game over. Ya, seperti namanya. Kalau kalian gagal ya udah memanggil fungsi ini game over dan permainan berakhir. Lalu untuk ini end level sukses. Ini kalau kalian menyelesaikan semuanya,
Ini bakal ada audio engine nih, level up sama cek achievement. Dia bakal manggil ini, unlock semua level nih, unlock semua level, menyimpan semua skor terbaik kalian, menyimpan semua star kalian, leaderboard kalian, statistik kalian, semuanya intinya. Lalu resource screen, ya ini menampilkan memanggil elemen tuh, memanggil elemen yaitu elemen starnya bintang 3 gitu di game ini, bintang 3 tuh di bagian levelnya. Sama sukses juga nih, level selesai gitu di biasanya. Terus terakhir ada start game. Ini memulai, fungsi untuk memulai gamenya. Kalau kita pencet ya bakal memulai. Ini belum selesai ini, bintangnya masih 0. Lalu ini ada navigasi. Ya ini kok nggak terlalu ini sih, cuma nih muncul ini navigasi ini. Dan navigasi ini juga nih, ini sudah ketahuan nih. Kalau kalian kembali ke menu lah, intinya itu navigasi. Kalau kalian keluar, ini ada konfirmasi gitu, kalau keluar menu progres ini bakal hilang gitu loh. Kalau nih start time ini untuk melanjutkan aja kalau kalian pengen lanjut, tapi kalau pengen keluar ya udah hilang semua kalau kalian berhenti di tengah permainan. Di sini ada menu data loaded, dia bakal memuat data itu ya, back data, sama juga start players sama high score-nya berapa, kita berapa gitu. Memanggil elemen ya intinya. Tuh, high score, streak-nya berapa, menang terus berapa, mau play. Ya. Di sini mute toggle. Nah, mute toggle nih tadi misalnya kalau kalian terganggu, kalian bisa matiin gitu. Suara background-nya ganggu banget nih pas kita lagi main. Nah, kalian bisa matikan atau bisa nyalain. Dan ini yang terakhir tuh adalah fungsi init. Init itu ya load data, ngeload semua data gitu. Load data, menampilkan menu utama, sama terakhir itu mengaktifkan event click. Ya kurang lebih kayak gini. Tuh. Load data kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Fauzi dengan NIM akhiran 72. Oke, saya akan melanjutkan di pembahasan bagian CS, bagian file style CSS-nya itu. Oke, mari kita lanjut di bagian codingannya. Untuk yang pertama itu kan ada bagian root. Nah, di bagian root ini itu variabelnya itu bertujuan buat styling konsisten, biar lebih bagus saja, biar lebih mudah. Nah, untuk bagian warna backgroundnya itu ada background hitam dan abu-abu dengan aksen neon sama ungu juga. Terus untuk bagian UI-nya itu bentukan dari UI-nya itu border radiusnya shadow, dan untuk fontnya itu mungkin font Orbitron sama serif, mungkin itu lebih masuk. Untuk font bodinya itu sans serif juga. Terus lanjut di bagian reset bodinya juga. Untuk di bagian di sini itu kita pakai margin 100. Penyebutannya itu salah, ini pakai marginnya, bukan bagian margin yang di bawah ini ya, saya pikir yang bagian ini. Oke, marginnya itu kita pakai itu margin 0 dan paddingnya juga 0. Jadi itu bodinya lebih ke backgroundnya itu berwarna hitam center line, terus layoutnya itu di tengah. Oke, lanjut di bagian kanvasnya. Mungkin tadi udah disebut sama Fajri juga itu bentukan kanvasnya seperti apa, yaitu kanvasnya itu full screen, juga dipakai dengan animasi background yang biasanya ada partikel-partikel di luar angkasa gitu lah. Oke, lanjut di bagian screen system. Di screennya itu kita di bagian screen CSS itu kita pakai di semua halamannya ada menu game
sama hasil. Terus di bagian defaultnya itu ada bagian hidden, itu opacity-nya 0. Di bagian aktifnya itu muncul dengan animasi smooth-nya. Jadi itu ketika kita main itu benar-benar seperti kayak 60 fps lah. Jadi bisa sesmooth itu. Terus lanjut di card UI-nya itu transparan blur. Jadi biar lebih kayak estetik aja. Baru di bordernya itu tipis-tipis dengan shadow-shadow yang lumayan wow, lumayan lembut lah. Terus lanjut di bagian menu screen itu ada logonya itu gradient, teksnya itu teks gradient dengan font futuristik. Lalu di bagian statusnya itu ada 3 kolom. Lalu di bagian level button itu, nah bagian level ini ada 3 jenis kami levelnya. Di situ ada level 1, level 2, dan level 3 guys. Jadi harus dimulai dengan level pertama dulu. Untuk leaderboard dan achievementnya itu ada di akhir dengan list ranking. Terus baru ada dengan badge achievementnya juga. Jadi setiap pencapaian itu ada badge-nya. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti ini ya. Terus kita lanjut di bagian game screen. Nah, di game screen itu di bagian bar atasnya, di situ ada bagian tombol dan terus judul levelnya juga. Di bagian atasnya lagi itu ada combo base-nya juga. Terus di bagian progress track-nya itu di situ ada progress track-nya, ada soal-soalnya ya, bagian tempat penaruhan soalnya. Lalu di bagian samping kirinya itu, di bagian samping kiri atas, kalau tidak salah saya masih ingat, di situ ada kayak nyawa dari sewaktu kita bermain. Jika salah, nyawanya pasti berkurang 1. Nah, seperti itu. Di status raw. Terus lanjut lagi di bagian question, pertanyaannya ya. Di bagian pertanyaan itu kita bagian pertanyaan tata letaknya itu di center box tengah. Terus kolomnya itu kan ada 4 kolom jawaban. Nah, di situ ada 1. Kalau misalnya betul itu beranimasi berwarna hijau. Kalau salah itu warna merah, dan itu bergetar juga. Device kita bergetar kalau misalnya salah menjawab. Terus di bagian semisalnya nyawa kita habis, itu UI-nya bakal redup dan kembali di bagian langsung menunjukkan hasilnya itu betul berapa dan salahnya berapa. Kira seperti itu. Di bawah bagian power up-nya ini ada tombol bantuannya juga. Efek tombolnya juga berwarna ungu. Tombol bantuan mungkin seperti clue penjawabannya. Terus lanjut di screen hasil. Di screen hasil itu, nah seperti ini, emojinya itu kan emoji beranimasi, lucu-lucu sih. Buat di bagian skor besarnya juga itu terpampang dengan jelas, kalian itu dapat skor berapa dan salahnya berapa. Di bagian bintangnya, lalu di breakdown statistiknya itu, lalu bisa tombol ulang atau lanjut.
Jadi semisalnya ingin ulang, bisa kembali lagi dari awal. Seperti itu. Lalu lanjut di bagian UI-nya itu ada UI mute button, itu ada di bagian atas kanan. Terus untuk di bagian toolsnya itu di bagian notifikasi bawah munculnya animasi itu bisa langsung muncul. Terus di bagian flash overlay-nya itu dia di sana ada flashnya tersendiri karena pas waktu main kalau benar atau salahnya dia ada flashnya begitu. Oke. Terus selanjutnya di bagian skor pop-up-nya itu ada seperti di akhir. Mungkin jika kepo bisa dimainkan saja. Tuh. Ya skor minimalnya per soal itu per 10% kalau tidak salah. Kalau tidak salah ingat per 10%. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan di bagian mobile-nya juga kita pakai menyesuaikan device juga, kan biasanya ada yang pakai main di laptop, main di HP. Jadi kan recordnya berbeda-beda gitu. Max ukuran maxnya itu 40 px sih. Oke, buat kesimpulannya juga CSS ini kan style ya. Dia buat mengatur seluruh UI game yang kami buat ini jadi lebih bagus dan lebih lebih terlihat enak dilihat lah gitu ya. Kira-kira begitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini juga. Mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Saya pamit undur diri and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Kelar berapa menit tuh? 10 menit.